Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul Hurmah yang terhormat segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah El-Firdaus 2 Kedungreja, Kepala Madrasah Sanawiyah El-Firdaus 2 Kedungreja, anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang bersama-sama kita berkumpul di madrasah ini dalam rangka ikut mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini beserta keluarga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berbahagia, pada peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa kita menyampaikan dalam acara-acara seperti ini, diantaranya adalah perilaku-perilaku Nabi, kemudian ajaran-ajaran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklum kita ketahui bahwa beliau Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah pada waktu itu, di mana Ka'bah akan diserang dengan pasukan yang kendaraannya dengan menggunakan gajah. Alhamdulillah berkat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah terlindungi dan gajah binasa semuanya. Pada hari ini kita melaksanakan mengikuti kegiatan Maulid Nabi, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita, Nabi Muhammad, diutus kepada kita semua ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan. Banyak cerita-cerita kita mendapatkan dari para ulama, para kiai, ustaz, bahwa Nabi dulu waktu menebarkan agama Islam banyak yang memusuhi, banyak yang tidak sependapat, bahkan sampai melukai, mencaci maki. Tidak hanya orang lain, sebagian dari mereka adalah paman-paman sendiri. Kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab adalah merupakan paman-paman beliau sendiri. Namun demikian, Nabi itu mendoakan paman-paman yang memusuhi itu bisa jadi beragama Islam.
Dan di kemudian hari memang benar Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah masuk Islam. Abu Lahab itu kemudian punya anak namanya Utbah. Utbah masuk Islam. Bisa dibayangkan kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu dihabisi pada waktu itu, tidak akan keluar Ikrimah, tidak akan keluar Utbah. Kita rata-rata ini yang ada di sini adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik harusnya juga tidak bisa untuk memvonis bocah anak ini nakalnya. Bisa jadi 10 tahun kemudian yang dulunya nakal itu bisa jadi berubah menjadi baik. Yang dulunya dianggap sulit untuk menerima pelajaran, dianggap tidak mungkin sukses lah anak ini, mungkin bisa jadi 10 jadi sahabat Nabi. Kemudian Abu Lahab punya anak namanya Utbah, dia menjadi sahabat Nabi. Bisa jadi anak-anak kita yang sekarang ini kita kalau sering ngobrol bersama ketika istirahat kan si ini, si itu susah, si ini nakal, si ini. Bisa jadi 15 tahun kemudian, 12 tahun kemudian, 20 tahun kemudian bisa jadi melebihi apa yang menjadi ekspektasi kita, menjadi pengusaha, atau bisa jadi S2, S3, atau mungkin bisa jadi menjadi kepala madrasah, dosen, dan seterusnya. Maka husnudzon selalu berharap itu tidak boleh berhenti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini juga berlaku untuk diri kita sendiri. Kita ini punya keinginan, pasti punya keinginan. Kalau ditanya apa jenengan kepingin apal Quran misalnya kan, saya yakin jawabannya mesti apa? Pengen. Jenengan pengen apal Quran, pomo dikai doa yang doa itu langsung dikabulkan 5 doa misalnya kan. Jadi tidak sengaja nemu luar jinnya kan, minta 5 doa dikabulkan. Kemudian kalian atau kita ini diberi keistimewaan untuk minta, apakah kemudian diminta mau hafal Quran enggak kira-kira? Pasti jawabannya rata-rata apa? Ingin kan? Mau, tapi apa daya, sudah tua. Sudah apa? Sudah tua. Ilatnya sudah ngeluker. Dia mau Quran angel. Sing isi seneng mau Quran pelapun. Tapi keinginan untuk hafal Quran itu tidak boleh dibuang. Jenengan tanamkan betul. Bisa jadi bukan jenengan sing hafal, anaknya sing hafal. Gara-gara tanaman dalam diri kita. Allahumma amin. Banyak kan orang tua yang tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran banyak kan. Kalau orang tuanya hafal, anaknya hafal, wajar. Dino-dino krungu Quran. Tapi tidak sedikit orang tua yang tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Itu bisa jadi memang keinginan orang tuanya kepengen hafal Quran, ora keturutan. Ya macam-macam, males, ya kan ya? Males. Jadi iso maca Quran tapi males. Ilate wis main tapi ya buka Quran jen bubuk gitu. Bubuk rak karo-karuan. Tapi harapan untuk menghafal itu jangan sampai dibuang, karena tidak daftar, tidak bayar juga. Berharap itu kan gratis ya, gratis, bebas, semaunya kapan saja tanpa ada batas masa aktifnya kan, bebas. Siapa tahu nanti anak-anak kita, Pak Jaini yang sekarang belum hafal Quran, bisa jadi anaknya hafal Quran. Amin. Anak nang mantune orang anaknya ya mantune. Pak Watono misalnya kan ya. Dan yang lain semuanya. Kemarin kan habis menang juara Pak ya. Jadi harapan-harapan itu besar. Jadi optimis itu penting ya. Tidak boleh untuk kita putus asa. Atau seperti dalam diri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu termasuk satu di antara orang yang pada waktu itu memuji Nabi luar biasa. Nabi tidak pernah putus asa berharap Sayyidina Umar itu masuk Islam. Tidak pernah. Sudah tua
Sayyidina Umar itu sudah tua, bukan anak-anak, sudah tua, sudah punya prinsip, betul-betul sudah punya kepribadian dan betul-betul memang tidak mau menerima Islam. Tapi Nabi tidak pernah putus asa untuk berdoa agar Sayyidina Umar masuk Islam. Dan kenyataannya Sayyidina Umar masuk Islam. Maka tidak mustahil juga kita punya anak-anak itu susahnya minta ampun, angel kandhanane. Gitu nggih. Angel tenan. Angel temenan wis kadung angel temenan iki wis piye ling-lingne. Yo angel temenan. Diterangne ya ngono kuwi, ora diterangne ya tambah kaya ngono kuwi, diseneni ya malah jawabi. Tapi tidak boleh juga berharap putus asa. Tetap berharap mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik. Allahumma amin. Ini penting bagi guru ya. Tidak boleh kita mencaci itu tidak boleh, memaki anak-anak itu tidak boleh, berkata kalimat yang tidak pantas tidak boleh. Tidak seharusnya ada guru kemudian muridnya itu walaupun ususnya kaku. Ya, kok dibetah-betah nih. Wae-wae khususnya udut saat dawa-dawane. Sebagai apa namanya? Pengajar, pendidik ya. Kalau tidak kuat mendingan keluar. Metu, ngasuh. Jangan sampai diusahakan betul tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Itu akan menjadi doa. Apalagi guru itu adalah sebagai penjembatan untuk manfaatnya seorang murid mengambil ilmu itu guru. Nek guru wis gak gelem ya anake gak. Karena al ilmu niku rumus sih. Al ilmu bita'allum, wong pinter kudu sinau. Tapi wong kepengin manfaat barokah kuwi kudu golek ridane guru. Nek gurune wis gak rido, pinter kaya apa? Penjara pirang-pirang. Wong pinter sing mlebu tidak ada gunanya juga. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi dengan bersolawat, mendendangkan solawat. Ini penting sekali karena solawat itu sama halnya juga dengan kita mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memohonkan keberkahan, keselamatan, memohonkan rahmatnya Allah kepada Muhammad yang tentunya akan kembali juga kepada diri kita. Yang suaranya bagus bisa dengan dendangan irama, yang suaranya pas-pasan ya jangan dipaksakan lah, kasihan tetangganya kan. Jadi kalau suara-suara yang indah misalnya kan ya, bisalah untuk didendangkan ya. Kiri kanannya kan ikut menikmati, tapi kadang-kadang kan ada juga kan ya, suaranya itu sudah freeze ya toh, sudah dipaksa-paksakan, itu nanti malah tetangga kiri kanannya itu kasih. Tapi tidak apa-apa mendendangkan sholawat, memuji Nabi itu tidak. Itu sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang baik. Sekalipun sebagian orang di luar sana itu juga tidak mengamini dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, hadroah, sholawatan, ini kan tidak semuanya mengamini. Tapi itu baik. Ada satu cerita, ini banyak disampaikan oleh para mubaligh ulama kiai di banyak kesempatan, Saya secara pribadi tidak melihat, membaca langsung referensi kitabnya. Saya secara pribadi hanya mendengar ceramah-ceramah itu atau tulisan-tulisan yang sudah menjadi terjemahan, bukan kitab asli referensi. Disebutkan dalam satu cerita pada waktu itu kejadian ada seorang bernama Farosdak, kalau nggak salah, Syekh Al Farosdak. Kalau nanti keliru dikoreksi ya. Beliau itu punya kebiasaan haji setiap tahun. Kita juga kepengen kan haji setiap tahun. Tapi apa daya kan, corona melanda, tidak bisa datang ke sana. Kita kepengen haji setiap tahun. Beliau itu haji setiap tahun. Setiap haji beliau akan mampir ke Madinah untuk mengunjungi makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengunjungi, kemudian di sana beliau bersyair, memuji-muji Nabi. Kalau pujian-pujian itu seperti biasa kita baca di maulid itu ya, seperti anta syamsun anta badru, itu kan pujian kan, wahai Nabi yang bagaikan matahari, bagai purnama ya.
pujian-pujian kan. Indah bagi purnama, indah bagi matahari bersinar dan seterusnya. Jadi pujian-pujian yang biasa dulu pesankan untuk yang dicintai itu coba dirubah sekarang karena sudah dapat kan orangnya kan ya. Jadi biar waktu nom-nomane yang ngerayu kan gue pujian puisi-puisi kan ya tuh mengirim surat gue pujian gue puisi, saya itu diganti namanya Muhammad misalnya kan ya. Nah itu baik. Suatu saat beliau itu memuji di depan makam Nabi, ada yang tidak suka, ada yang tersinggung pada waktu itu. Karena tersinggung akhirnya piye carane wong iki ora maneh muji-muji. Kesel. Diundang. Pas itu diundang untuk diajak makan. Selesai makan, diundang untuk mampir ke rumah. Ya itu baik, akhirnya ke rumah. Sampai di rumah orang yang mengajak tadi itu, kemudian Syekh Farosdek itu dipegang, kemudian bilangin bahwa saya tidak suka sekali kamu itu di depan makam Nabi itu bersyair, berdendam, memuji, saya tidak suka. Akhirnya dipaksa lidahnya itu ditarik, potong. Dia tidak bisa muji lagi. Akhirnya nangis karena sakit. Akhirnya lari ke Madinah, lari ke makam tadi, lari ke mana? Raudhah, ke makam Nabi, ke Raudhah. Di Raudhah itu beliau nangis, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan engkau tidak suka, pemilik makam ini juga tidak suka, biarkan saya bisa bicara sekali. Saya kalau tidak bisa memuji Nabi, mending tidak usah. Tapi kalau apa yang saya lakukan memuji Nabi itu engkau suka, pemilik makam ini juga suka, kembalikan dia. Nangis gimana ngono wae. Di dalam doanya yang nangis isinya ngono. Ya Allah nek pancen iki ora jenengan boten seneng, jenengan boten demen, boten ridho. Pemilik makam Nabi juga tidak suka dengan pujian saya. Biarkan saya tidak bisa bicara. Tapi menawi jenengan iku remen, seneng, pemilik makam juga ridho, kembalikan lidah. Terus sampai akhirnya ketua. Akhirnya ketiduran. Di tengah tidur itu Nabi datang. Nabi datang dan Nabi mengatakan, saya senang dengan pujian-pujian. Mana lidah kan? Lidahnya dikasihkan. Potongan lidahnya itu dikasihkan. Terus dikon melek ditempel. Balik nengimpi tadi. Balik nengimpi balik. Tangi balik temenan. Ngomong temenan. Iso ngomong temenan. Balik temenan, iso ngomong temenan, muji-muji maning temenan. Karena ini diridhoi oleh Allah dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sholawat kena digawe apa? Mantra. Ya, kena apa? Mantra. Tugel tangane sholawat. Gitu. Sholawat. Gawe tanggal putu, waras Allah. Sholawat itu ana salah putung yang terus. Gawe tanggal putung tambah sholawat ini insyaallah cepat waras. Alhamdulillah. Kena ke mantra. Akhirnya 1 tahun kemudian ke situ lagi. Kemana? Haji ke Raudhah. Ya sini muji-muji terus, muji-muji. Akhirnya ana sing nawani maneh, Pak. Derek kula dahar. Monggo, akhirnya dahar. Curiga kan. Wah, jangan-jangan koyo piye mana iki. Diajak madan, dijak ning omah. Wah, jene pengen nolak jene. Tapi ora kepenak. Unang api deg-degan to. Pernah pengalaman apa? Gunting masalah ini. Mangkat maju mundur deg-degan mas-mas iki jangan-jangan kaya wong biyen mana. Diikuti tambah curiga tambah berdek mergo dalane padha karo sini. Dalan iki. Tak ujung-ujune kok omah kae mandeg temenan omah sing biyen kae kok. Bismillah, ya pangeran, bismillah sudah tekan kono terus dibuka nih. Ada wadah besar dibukakan.
dalamnya itu kerak. Duh, napa niku? Pak, jenengan nate mriki. Nggih. Jenengan niku riyen mriki ilate digunting kan. Nggih, kok jenengan ngertos. Kula anake sing gunting bapak. Bapak kula sing gunting semenjak kuwi terus rubah dadi kethek. Dadi sampai saiki. Sampai saiki rubah dadi kethek sampai saiki. Tommy lah ya. Akhirnya gini, Pak, belum jenengan sakit ngapura. Akhirnya Syekh Faustin itu, ya Allah ya Gusti, kula ngapunten napa sing sampun diperbuat yang itu kali itu. Tidak lama kemudian dia dalam kondisi monyet, kondisi. Maka tidak boleh juga, sekalipun suaranya itu false, ya toh. Suaranya itu tidak mendukung, tapi kalau yang keluar sholawat yo aja dilok-lok nih ya. Umpamane lho. Ono bocah sholawatan suarane jeng rusak suara. Suarane sing rusak lho to. Sholawatanmu suaramu si sholawatmu enak, tapi yo luwih enak nek kowe meneng. Aja ngomong lho ya. Aja ngomong yo ngono iki berarti kan ngakon rak sholawatan kan kuwi bahaya. Karena pernah dulu ada kejadian sing koyo jangan sampai kita seperti kejadian yang demikian. Maka sholawat itu penting. Hadruan ini juga penting. Memuji Nabi juga penting. Maka sholawat jangan pernah putus. Sering-sering saya sampaikan ketika pertemuan seperti ini, paling tidak kita ini sholawat 1 hari semalam itu 1000. Sering saya sampaikan 1000. Karena apa yang saya dapatkan dari diri saya memang 1000. Dan sholawatnya pendek ya. Sallallahu alaihi Muhammad biasa disebut dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena memang yang pertama kali mengucapkan itu malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Yang saya dapatkan ya Sallallahu ala Muhammad 1 hari 1 malam 1000, kalau hari Jumat 10.000. Itu dibaca. Dan itu tidak lama. Ya, tidak lama. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Apa yang didapatkan itu mudah. Pokok diwaca. Engko nek yo takoki piye carane angel lho. Pokok diwaca. Mergo nek piye carane kuwi duwe carane warna-warna. Karena apa yang akan kita sebut itu nama nama manusia terbaik, manusia luar biasa. Nek terus ditakokne, kula atune jenengan kok diwaca selawat iki ora sah diunggahi. Ampun diunggahi. Nek orang siap lho ya, ampun diunggahi carane pripun wektane kapan susah jenengan. Tahu, susah jenengan. Mergo tata carane diomongne kok ngene, kowe kudu suci. Kudu apa? Suci. Gelar sajadah madhep kiblat. Gelar sajadah madhep kiblat. Pikirane kudu dikosongne. Pikirane kudu ngosongne iki ora rampung-rampung enek wae. Utange yo eling wae. Ya. Bulanan apa? Eling wae, BRI-ne iki eling wae kan ana iki ganti kok. Berarti ampun diunggahi piye carane wektune kapan ora do maca selawat. Berarti dikosongne madhep mula dikosongne nawa itu pertama adalah niat ingsun nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Mergo Allah piyambak ngendikan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Rata-rata awake dhewe selawat ilinge utange ndang lunas, utange ndang sing isih duwe apa tanggungan motor yo ndang rampung kan rampung. Sing duwe utang karo wong muga-muga yo di apa jenenge ora sedokon bayar, ora sedokon ora ditagih, diikhlasne, diikhlasne. Ora niat kowe ono iki nomor kesekian. Belakang diri. Pertama ku niat intisal li awamillah. Mergo Allah kuwi perintah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Nomor loro nek diterusne, mulo ditakokne. Kok nek jenengan wis siap, takok. Nek wis siap, oh sholawatku wis biasa, wis kepengin sing luwih tetes lah ya. Takok. Tapi nek saiki durung ora takok.
repot. Lo nek diomongi kon donga iki ya anu selasa dadak warna-warna. Ya ngono wae. Mergo nek takone susah. Wae tata caranya nanti ada. Nanti sehari semalam paling tidak kita bersolawat 1000 kali, paling tidak selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nek diterusne engko niati memenuhi hak Nabi. Nabi itu adalah manusia yang sudah berjasa besar kepada kita. Jasanya luar biasa. Nabi yang luar biasa, manusia luar biasa, jasanya kepada kita luar biasa. Kita ini berkat Nabi menjadi umat terbaik. Menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru. Iku mergo manusia umat yang masuk surga pertama kali umat Nabi. Gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling dimudahkan, umat yang paling maya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Nabi Musa ini umat Nabi Musa. Kapan ana wong kok tobat, nglakoni salah terus tobat, ya toh? Kuwi tata cara tobat ngeri. Misalnya ana wong salah, umat Nabi Musa, kalau enggak salah Nabi Musa. Terus nglakoni salah, pengen tobat, menyesal pengen tobat. Maka tobatnya kuwi ngeri. Kudu golek wong dikai pedang kula tobat. Maka dia harus dibunuh. Wong sing tobat iki kudu siap mati. Dia apa? Mati. Ya. Jadi tobatin umat Nabi Musa iki ora kok astagfirullahaladzim. Ora cukup kuwi apa. Jadi kudu siap untuk dibunuh oleh wong liya. Jenengan yang tobat tenan ngene, siap nek gulung. Dipenggal. Kudu dipenggal. Itu syarat tobat. Lah awake dhewe kan ora kan? Astagfirullahaladzim, salah, nyaluk ngapura, kaya salah nyaluk ngapura, bengi-bengi mandan kilingan esuk lali ngono kuwi maneh. Ngono kuwi maneh. Tobat maneh, kumat maneh, tobat maneh, kumat maneh, kumat tobat. Gitu kan ya. Sering-sering kan ngono kan ya. Iya, akeh kumate timbangane apa? Berarti namanya kumat-kumatan. Iya, kumat-kumatan. Ini kumat-kumatan wis tuwa bahaya. Kok lagi kumat grep iki. Pas banget. Kita ini umat yang karena Nabi menjadi umat yang enak, yang gampang dan seterusnya. Nabi sendiri dulu pada saat akan meninggal, itu sakit dimulai pada tanggal 28 Safar. Jadi beliau sakit itu yang sampai meninggal itu sekitar 14 hari. Ya ini juga harus ngerti, sedikit ngerti lah ya. Ngerti sejarah Nabi. Ya lahir tanggal 12, meninggalnya tanggal 12 Juli. Jadi tanggal 28 beliau sakit. Kemudian dirawat, semakin sakitnya semakin parah, semakin parah, semakin sakit sampai pada akhirnya menjelang beliau meninggal itu didatangi oleh malaikat Israil, pencabut nyawa itu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Perintah Allah tapi disuwun izin jenengan. Nek jenengan kersa kula terusne, nek jenengan ora kersa mboten. Jadi enek Nabi Muhammad waktu badhe ninggal itu ditawari. Nek jenengan ngizini kula nglaksanakan tugas kula laksanakan, nek jenengan mboten ngizini ya iki mboten kula laksanakan. Iki nek awake dhewe enak banget. Kula dugi pertama silaturahim ping kalih badhe jabut nyawa jenengan monggo siap-siap. Betul ya? Kira-kira ngono kan yo enak banget ya. Utang-utang lunasi istighfar sing akeh monggo. Akhirnya Nabi ngendikan. Malaikat Jibril lapun derek nembike. Entenano Jibril. Jadi Nabi ngenteni malaikat Jibril. Saat Nabi ngenteni malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril itu bertanya, napa sing dadine jenengan ngrantos kula? Wong Allah niku sudah menyiapkan nikmat sedemikian rupa menyambut jenengan, kok jenengan menunda. Gitu. Nanti begitu Nabi meninggal tuh nikmat disiapkan kan, wis disiap nih, cara kan
kedatangan di alam barzah wis disiapne, hadruwan wis warna-warna lah ya. Sudah disiapkan karpet merah wis disiapne, jamuan wis disiapne, sudah disiapkan semuanya. Kok jenengan dadak nunda kalau sepuluh niku enten apa? Nah, kula jenengan iki nek ngerti, yakin begitu mati disambut dengan karpet merah hadruwan dengan suguhan yang luar biasa, mesti ya kepengin mati. Tapi wong ora yakin ngono kuwi akhire wedi mati. Pakai dosa deh. Ayo jujur awake iki pancen rapate wali kan ya. Wedi sih ya. Cukup apa ora cukup apa? Ora kok. Akhirnya Nabi jawab, kula niku kilingan umatku. Kiko umatku nasib piye? Sing ora menangi aku piye? Nasibnya kayak bagaimana? Ning dunyane piye, ning akhirate piye? Iso kira-kira mlebu swarga kabeh apa ora? Tak takokne jenengan. Maksudnya kan siapa jadi ini malaikat Jibril kan caranya koyo menteri penerangan kan ya. Nanti pembawa wahyu penjembatan antara Allah karo siapa? Malaikat. Sekalipun Allah juga tidak butuh jaringan ya, tapi itu tugasnya malaikat Jibril kan menyampaikan apa yang akhir takutnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril terus didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala cukup panjang, yang ujungnya ini yang saya hafalkan karena ujungnya sih seneng. Wa annal jannata muharramatun ala jami'il umam hatta tadkhulaha ummatu. Iki sing ujungnya tok apa? Wa annal jannata muharramatun ala jami'il umam hatta tadkhulaha ummatu. Pesan terakhir Allah niku bahwa surga itu diharamkan untuk semua umat manusia. Tidak boleh masuk surga sampai umat jenengan mlebu kabeh dhisik. Nek umat Nabi Muhammad durung mlebu, umat Nabi Musa, Nabi Isa gak oleh. Iki guru-guru sing njaluk sapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jasanya begitu besar. Begitu besar jasa Nabi Muhammad kepada kita itu. Sampai dijanjikan seperti itu bahwa surga diharamkan untuk dimasuki oleh siapapun sampai kemudian umat-umatmu masuk dulu semua, baru nabi umat-umat yang lain. Wa annal jannata muharramatun ala jami'il umam hatta tadkhulaha ummatun. Saged jenengan cek ini di kitab apa maca ya. Khilyatul banat wal banat. Saya baca kitab ini. Akhirnya Nabi setelah disampaikan malaikat Jibril bahwa umatnya memang mendapat jaminan surga, Nabi kemudian cara wong ngene marem. Wis apa iki sini? Marem ya, Pak? Hah? Mantep, marem wis. Was. Akhirnya malaikat monggo jenengan titahnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kula wis marem. Nah, di tengah-tengah itu Nabi sempat pingsan. Tengah-tengah pingsan, kemudian tidak lama beliau sadar. Saat beliau tidak sadar itu ada pesan terakhir. Pesannya adalah sholat. Pesannya adalah apa? Sholat 5 waktu. Sholat. Pesannya itu sholat. Di pesan terakhir itu sholat. Maka betapa pentingnya sholat itu. Sepanjang orang itu sudah belum sholat, dandanannya rapate angel. Dandanannya rapate angel. Karena yang pembeda kita dengan agama lain adalah sholat. Wong kuwi dermawan nyah-nyoh aweh duit. Wong sing liyane Islam ya aweh duit pirang? Gitu nggih. Ora sing bangga-banggane aku kae sing nggih masjid kae. Wong saleh Islam sing ngono kuwi yo akeh. Pirang-pirang. Ramah karo wong saleh Islam ramah yo pirang. Tapi nek wong Islam kuliyane bedane pancen apa? Yo salat bedane. Kalau pembeda Islam dengan yang lain adalah apa? Kok salat sing tenan. Salat sing bagusnya salat itu dikerjakan dengan berjamaah. Pak Jaini karo bojone ya. Berarti terus Quran bareng-bareng. Mantap loh ya. Ripin. Oh Pak Arifin ya.
Musrifin. Sekainan Pak Ripin. Jadi sholat Jagungnya laris. sepertinya depan-depan kan ya, sungkeman, wah marem tuh ya. Ratu padu. Sholat dikerjakan dengan sungguh, tenang sing tenang, sholat sing tenang. Dan bagus sholat itu dikerjakan dengan berjamaah. Itu pesan Nabi sebelum meninggal terakhir. Pesan Nabi terakhir sholat, kerjakan sholat. Masjid, misalnya mau sholat, tidak di rumah, di tempat-tempat di mana didirikan sholat berjamaah. Ning masjid wis ketinggalan, ning musola ketinggalan yo ning omah karo bojone karo anake. Atau pancen yo ning omah dhewe yo ning omah dhewe. Salat sunah ning omah, salat fardu bisa di mana terserah. Karo bojone karo anake atau di masjid itu di mana-mana. Kalau bisa berjamaah. Karena emang salat itu susah. Salat sing sebenarnya itu kan susah kan. Maka bisa kita siasati dengan apa? Berjamaah. Sekalipun terlambat. Sekalipun apa? Jadi umpamanya sholat carry imame wis berapa rakaat wis pokok sholat sholat berjamaah dengan imam disebut biasa dalam fikih kemudian namanya makmum masbuk. Ini siapa simpulan fikih? Pak Muslim. Oh Pak Muslim ya. Apa namanya bab sholat itu ketika terlambat berjamaah maka disebut dengan apa? Makmum yang tidak sempat cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Jamaah berjamaah. Bagaimana kalau kemudian berjamaah melayu tinggi sampai tekan masjid Allahu Akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imame ruku. Yo melu ruku. Rasa gembeleng terus ke lain. Apa iki Ruku bae, ora rasa dadak gembeleng terus nih. Wis ruku melu. Ya. Wong jenenge apa jamaah makmum itu kan penumpang kan ya. Budal ngono wae. Kita jawab supir kan ya. Budal. Jadi ketika sudah tidak cukup untuk membaca Fatihah ya wis cukup wae terus. Bulane tamu aja sembah. Terus apa sedikit? Atau yang tidak lazim ini tidak lazim. Jarang sekali saya melihat. Ketika subuh ya. Ketika subuh. Subuh itu imamnya sudah kunut. Imam sudah apa? Kunut. Hampir rata-rata itu menunggu imamnya tahiyat, lebih sholat, lebih Allah Akbar. Jadi tidak perlu. Begitu datang imamnya kunut, Allahu Akbar, angkat tangan, langsung angkat. Dia terlambat dua kan ya? Terlambat. Orang saya tidak menggoni apa? Tahiyat. Engko tahiyate ditandani kita salam ki mulai. Kan ya? Allahu Akbar, tangan diangkat, amin. Sujud dulu, sujud 2 rakaat kemudian. Karena memang tidak mendapatkan rakaat kan, tidak rakaat. Jadi dianggap mendapat rakaat itu kalau bisa rukuk bersama dengan imam. Kalau bisa rukuk bersama dengan imam. Kalau imamnya sudah bangun dari rukuk baru datang ya tidak bisa. Berarti sudah tidak dapat. Tinggalan 1 rakaat. Itu namanya makmum. Ono maneh sing ngeten. Maca apa namanya? Datang imame maca surat-suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wong awake cilik diulang Allahu Akbar kabira. Akhirnya kabira. Akhirnya apa? Kabira. Wa ana ala dzalika apa? Kabira akhirnya wa ana minal muslimin. Imam Allahu Akbar. Urung maca beleng ya. Oh no, yuk kejadian seperti itu kan ada juga ya. Karena ada sadar Allahu Akbar kabiro kan ya. Wis kadung lanyah lambene ku Allahu Akbar kabiro. Padahal kabiro rampung imame wis ruku. Akhirnya bingung dhewe iki priwe ya. Kira tak terus nih kabiro. Nih apa arep ruku urung Fatihah priwe kan ya. Akhirnya kabiro dadi digas banter ya. Wah, Fatihah dipancal banter, akhirnya karu-karuan nututi imam rusak belum nih. Ketika kondisi seperti itu, jenengan ketika datang kemudian imamnya itu kondisi sudah membaca surat-suratan atau Fatihah mungkin sudah sampai separuh, jenengan kira-kira nih
jenengan nek arep iftitah kabiro itu kira-kira nyandak apa ora sampai Fatihah. Nek kira-kira tak waca engko Fatihahku ora nyandak ra sah diwaca. Mergo Fatihah hukume wajib, kabiro hukume ora sah diwaca. Ngoten. Nek kira-kira cukup yo diwaca sampai Fatihah, diwaca kabiro sampai napa? Fatihah. Lan wis kadung kedadian sing wis masa arep diulangi mana salat kan ora kan ya. Wis ya, wis. Jadi umpamane kok kejadian betul Allahu Akbar kabira terus jenengan sadar jenengan buktikan ora cukup wis mandek wae. Kok jenengan anggap cukup ternyata ora cukup, sing penting tidak sampai ketinggalan 2 rukuk. Jenengan iso rukuk bareng karo imam. Jadi nek ketika jenengan tidak bisa ikut rukuk bareng karo imam, mergo jenengan kuwi repot dengan sunnah akhirnya wajib iki mau kudu ditambel karo waktu sunnah. Misalnya jenengan maca kabiro itu 1 menit. Akhirnya jenengan maca Fatihah akhir teko alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar. Sing kudu-kudune semenit ki mau kan miliknya Fatihah kan. Sing wajib yo jenengan kudu nambahi 1 menit sebagai ganti repote ngene. Nek jenengan isih nunggoni menangi imam ruku, ya berarti dadi nek jenengan ternyata ora nunggu imam wis tangi teko ruku Fatihah diurang, ya berarti ora oleh satu. Atau bisa disebut bahkan bisa sampai batal. Nek jenengan jadi terlambat sampai 2. Itu intinya kedepannya saat sholat utamanya yang terlambat itu, gitu. Kemudian sudah mendapati imam dalam kondisi apa? Tengah-tengah sholat, jenengan akan membaca iftitah atau tidak, jenengan kira-kira cukup sampai Fatihah apa? Betul. Cukup sampai Fatihah. Nek cukup yo diwaca, nek ora cukup ya rasa dia. Ora wae kang kula mulyakaken, malah kadang-kadang niku jamaah gawe dhewe. Lah wong Jawa ini punya kebiasaan bagus, punya kebiasaan orang menjadi imam itu dicowel. Ya, gawat mana ya? Teplak itu menjadi tradisi di Jawa ini. Ketika bocah uang sholat diteplak dari belakang, itu berarti itu adalah bentuk pengangkatan menjadi apa? Uang dari imam itu pertama memang tidak wajib niat. Yang wajibnya itu makmum. Uang dari imam itu tidak wajib niat dari imam. Risikonya dia tidak berjamaah, tapi makmumnya jamaah. Jadi misalnya kalau sholat Allahu Akbar tidak jadi imam, tidak niat jadi imam, ternyata ada yang makmum saya, sing berjamaah makmumnya, pulaunya tidak, karena tidak niat imam. Nah ketika ditowel itu, jenengan misalnya sebelumnya kok tidak niat imam, bisa segera niat menjadi imam. Atau kalau yang mau ekstrim ya, di Fathul Mu'in itu pernah saya baca ya, di Fathul Mu'in. Kalau di Fathul di anaknya ya. Orang itu boleh untuk niat menjadi imam karena mengejar jamaah. Karena syarat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Orang itu bisa untuk niat menjadi imam sekalipun belakang tidak ada imam. Itu so diniati pertama, niat yakin kok mesti orang sing dadi makmumku. PD lagi. Atau kedua, yakin bahwa belakangku ki enek makmum tak beraket to. Jin bangsane luwi. Bangsane jin, bangsane apa sini kae? Makhluk-makhluk halus gitu kan. Duwe keyakinan bahwa aku sholat iki enek sing ngetutne dadi makmum. Ki oleh niat dadi imam dalam rangka mengejar apa? Jamaah. Pentingnya jamaah. Belum pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat itu dilakukan dengan betul, dengan baik, karena memang sholat di dalam banyak referensi disebutkan adalah as-sholatu imadud. Jadi wong kok sholat itu tenanan, insya Allah mesti agamane tegak tenan. Tapi wong kapan sholat kok ora bagus, besar kemungkinan juga agamane akan goyah. Maka sholat sing tenanan, kondisi sholat sing betul-betul zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu betul-betul diperhatikan. Itu dalam rangka
untuk mengerjakan pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh dengan kula mulyakaken. Pernah saya membaca kisah peringatan Maulid seperti ini. Pernah saya baca kisah peringatan Maulid seperti ini di antara peringatan-peringatan yang biasa dilakukan. Pada suatu saat ada seseorang itu yang punya kebiasaan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi secara mandiri. Dia melakukan dhewean ning omahe, ngundang tonggo-tonggo untuk menghadiri Maulid. Ngundang tonggo-tonggo untuk menghadiri Maulid, disiapkan pacitan, makanan dan seterusnya. Karena biasa dalam tradisi Maulid, apalagi tradisi NU ya, setiap acara seperti ini mesti fikul makanin, makan-makan. Ya, setiap panggungan kumpul mesti makan. Fikul makanin, makan-makan. Mesti disiapkan makanan kan ya. Bahwa acara tajuknya itu wong NU wis mangkat rasa sarapan aman. Wis nek perlu siap-siap nggo kerasa mulai ngempol. Jadi beliau itu punya kebiasaan tradisi di mana setiap Maulid beliau mengadakan Mauludan. Mengadakan mauludan, mengundang kiri kanan, mengundang tetangga, setiap maulid begitu, setiap maulid. Sampai pada akhirnya beliau itu kondisinya bangkrut, usahanya jebol. Perusahaannya hilang. Karena jadi miskin, tidak punya apa-apa. Ketika Rabiul Awal datang gelisah luar biasa. Istrinya kemudian menyampaikan, jenengan gelisah kayak nopo karena kita bangkrut, kita miskin, kita kere, kita fakir. Dijawab sama suaminya, tidak sebetulnya. Masalah fakir miskin biasa, tidak apa-apa. Pemenang dia bocah pernah mondok, fakir miskin mas dinanti nah. Pak kasih limon dinanti. Aneng pondok genep 15 tahun fakir baik, miskin baik. Orang miskin iki ya, isine duwe dhewe arep tuku sampo ngenteni seminggu emang. Wis pokoke sampai betul-betul dibutuhkan untuk disampo sampo ya. Nah zaman gue sampo kau ya. Kau sampo buku. Sampo buku. Jadi bukan karena jatuh miskin, bukan karena usaha riba. Gelisah itu ini bulan Rabiul Awal piye oleh ngadane muludan iki piye lho. Kepengen ngadane muludan tapi piye carane ora duwe? Oleh becer piye, oleh tuku jajan piye, oleh nyambut tamu. Akhirnya bojone beranikan diri. Mohon izin menawi parang kalau tak nyambut ya. Ya mbah nyuci baju, ya mbah nyapune sapa pokoke dadi buruh sapa-sapa sing gelem menawi diizinke kula tak nyambut. Bojone gak oleh. Oh, ampun, jenengan gak boleh jenengan. Bojo wong lanang kuwi, bojo wong lanang sing paling apik. Hadis Nabi, khiyarukum khiyaru ahlikum. Wong lanang sing paling top itu wong lanang sing paling perhatian karo bojone. Ya rungokno ya. Wes wong wadon merdeka. Kuwi rungokno. Meli ya Tenteng ya. Khiyarukum khiyaru ahlikum. Iku di hadis Nabi jelas cetha ya. Atau enek maneh akhyarukum akhyaru li ahlikum. Wong lanang sing paling hebat. Pilihan di antara pilihan-pilihan terbaik wong lanang iki wong sing paling perhatian karo. Maka tidak ada salahnya kan ya kalau jenengan karo bojone bisa ayo ning ndi ya ngene ya. Shopping. Ning Purwokerto mau jalan-jalan lah. Jadi dintenteni kok enek sing teko. Mboten enten sing dugi.
dinteni jam 8 ora ana sing teko, setengah 9 ora ana sing teko, jam 9 ora ana sing teko, akhire golek wong. Yo monggo niki pun disiapaken. Dek ana sing gelem, asumsine kiwa tengen kuwi ning kono arep ngapa wong-wonge kere. Wonge mis arep mangan abab. Ngombe apa? Ora ana sing teko mergo anggapane ora duwe duit. Ora ana sing gelem. Tapi golek gimana? Nemu ana wong rombongan dudu wong kono kuwi ya ora. Pak jenengan saking pundi mbok menawi purun kula aturi mampir waduh gawe makanan ora ana sing teko, monggo kula aturi mampir lah. Muludan tapi rasane kamu. Akhirnya kok gelem rombongan iki karo apa? Kok gelem nggih monggo. Akhirnya rombongan iki tok sing teko. Dudu wong kono pisan mergo ora ngerti lek kuwi bang. Bangkul ngerti ning muludan mesti ana mangane yakin ana mangane. Nek wong kono ora percaya mergo syarat nyapa mangan baik angel kok. Dadak undang-undang eta. Akhirnya dugi sampe dugi ten mriku diaturi dahar. Sedurunge diaturi dahar boten dam boten sempat dahar nembe nyiap-nyiapne pamit yo ora mangan pisan. Iki sedhe pondok yo alhamdulillah ya. Lumayan jarang-jarang ayam goreng kan. Akhirnya pamit terus juru bicara ning ngapunten niki pun badhe pamit sami kundur kula nggak badhe nderek kundur ngapunten sanget mboten saged damel-damel iki sepindhah kula silaturahim sak kanca kabeh niki pancen jarak diutus pangeran ken mriki. Kula sak kanca mboten saged dahar niku mergo kula kabeh niki malaikat. Ngakune wonten sing benten kiambak menika serban ijo menika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pamit ana sing dibuka niku jene. Panganane sing dibuka. Cara ning nggon napa ning omah niku niki pacit apa dalan endek napa niku sing Satu. Iya tutup lah ya. Ana tempat tutup sing dibuka niku. Tutup sing dibuka lek mboten iso didahar, pancen malaikat mboten dahar iki. Pamit kabeh sing wis kadung dibuka niki wau dibuka ulang kok rubah dadi emas. Rubah dadi emas. Lagi saya ora ditutupi iki mari wae. Ada temane. Cuma ditutupi lho jenenge. Kok belum-beluman kabeh lho nggarai. Kok rubah dadi emas? Niki cerita niku estu nyata niku masyhur cerita niki masyhur. Dibuka niku dadi emas, duit sing waune diparingi mergo nyambut damel. Mergo nyambut damel 1 tahun niku akhirnya dibayar tunai. Dibalik nih. Jadi anake sing nyambut damel ten salah sijine tiyang niku akhirnya dibalekne artane wingi diparingi dinten didolne terus dibalekne mboten siyos nyambut damel. Mula maca selawat seneng karo Nabi kuwi akeh ulama-ulama sing ngendikan masyhur kuwi gampangake rezeki. Allahumma amin. Ana wong kok angel rezekine wis pokok tandene selawate iki. Angel to bela. Ana wong kok ngeluh bae jen piye wis Mas wis Gus ana wis ning ati kula selawate paling akeh ya. Ya paling-paling ngomongnya ya sing sabar. Oh jene wis ketok omong. Wong selawate akeh kok insyaallah gampang urusane. Allahumma amin. Mula aja sampai kurang sholawatan kuwi sedina suwi ping 1. Iki meneng-meneng sejam ki ya. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Pesan-pesan ingkang beliau Nabi sampaikan menika harus kita ingat-ingat betul kita ingat. Di antara pesan beliau
Ini juga pulau panjenengan sebagian juga masih punya orang tua. Pulau jenengan sebagian masih punya orang tua, bahkan mungkin ada di antara panjenengan yang dinuruti wong tua. Kebetulan saya tidak dinuruti. Pak Najib nih Gus. Pak Najib dinuruti. Uang dinuruti wong tua ini anak sing ora sembarang anak. Mergo wong tua ini mbuh nalurine sing kepengin karo anakku nalurine dudu warna-warna. Isih duwe wong tua banyak yang masih punya orang tua, sekalipun juga dengan bersamaan kita juga menjadi orang tua. Maka pesan Nabi kepada anak-anak yang punya orang tua pernah disampaikan adalah siapa orang yang harus diperhatikan pertama kali. Nabi menjawabnya adalah ummuka, ibu kalian dan ibu kalian, atau lebih umumnya adalah orang tua dan orang. Maka pesan untuk menghormati orang tua itu kuat. Keberkahan itu ada di orang tua. Anak itu berkahnya wong tua. Berkah anak ada pada orang tua, lebih-lebih ke orang tua perempuan. Surga kita ada di sana. Surga kita ada di telapaknya. Ini juga sekaligus sebagai pesan ke ibu-ibu bahwa selamat orae anak itu tergantung ibu-ibu. Mergo selamat orae anak itu ana ning sikile ibu-ibu. Sepak terjangnya ibu-ibu itu. Jadi ono anak kok wakal sing salahnya pertama kudune Yo. wis tak bilani lagi, tak bilani ya. Tak bilani. Tapi yang mikir lu abot lu. Jika ada anak itu wakal, maka yang harus introspeksi sebelum siapa-siapa itu dunia wong. Karena sebagaimana al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu berarti kan kesuksesan. Surga itu kalau kita maknani misalnya bukan tempat itu kan ya. Suksesnya anak itu ada di sepak terjang ibunya. Pak Anies santai main ngopi, ngerokok santai. Bukan di bawah sepak terjang bapaknya, tersepak terjang jawab ibu. Bocah orang wewe iki wong lanang iso ndumai kan. Piye ya. Jadi sepak terjang orang itu menentukan, terutama ibu itu menentukan anak. Karena hadisnya itu jelas, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Maka seorang ibu itu juga harus kuat, karakternya harus kuat betul. Mendidik anak harus kuat betul. Ya, saya tidak akan membahas itu ya, karena itu cukuplah untuk mengimbangi, mau kan cukup lah ya. Jadi yang dipesankan Nabi itu adalah anak ke orang tua, anak ke orang tua. Sebagaimana di Quran juga disampaikan, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Ini sering kula aturaken. Ya sebagai pengingat kula kiambak karena saya juga masih punya orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi. Umpamane wong tuamu kok ngajak kalian musyrik. Musyrik itu dosa, mbah-mbah dosa sing Allah dhewe ora ngapura. Nek dosa liyane sing di ngapura. Turu bablasan jam 7 subuhan kawanan misalnya kan ya sing di ngapura. Ono ora ya? Diimbangi, ya toh diimbangi. Mergo nek subuh jam 5, subuh jam setengah 5 abot banget. Akhirnya subuh jam 7 nembe tangi diimbangi sekalian duha. Betul ya? Ditempeli apa? Duhane subuh-subuh tok ora duhana yang malah krowak gede. Isih di ngapura, tapi nek kapan dosa kok wis dosa musyrik. Wis mbah-mbane dosa. Allah ora ngapura. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ora ngapura dosa musyrik. Wong tuwa kok ngajak musyrik, ngajak nglakoni dosa sing mbah-mbane dosa, pangeran dhewe gak ngapura. Maka sebagai anak itu sikapnya adalah fala tuti'huma. Kita ndak boleh ikut, ndak boleh ikut jadi musyrik. Tapi ayat sambungan ini wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun toh demikian,
punya kewajiban sebagai anak wasohibuhuma, harus menemani orang tua dengan sebaik-baiknya ketika di dunia. Jadi orang enek omongan kok wong tua cerewet. Meli gue. Orang isu-isu wis gemingil bae kok. Mertua rewel. Baca. Tidak boleh ya. Betul-betul tidak boleh. Kenapa ya? Sekalipun toh beliau itu melakukan kesalahan, sekalipun beliau melakukan kesalahan, tetap tidak boleh. Ketika menemani itu harus dengan baik. Salah paling salah nyeremeti anaknya apa jadi ini dipon adus itu salah kecil. Salah sing bedine kaya musyrik bae tetep perintah wasohibuhuma fid dunya ma'ruf. Tetep kudu kancane fid dunya ma'rufan ning dunya kudu baik. Ndak boleh disakiti. Maka dalam hukum ya, anak-anak hukum akhirnya keluar hukum fikih ya. Keluar hukum fikih di fikih Syafi'iyah, walam kalau fikih yang lain. Fikih Syafi'iyah itu kisos itu tidak berlaku dari orang tua ke anak, itu tidak berlaku. Ono wong tua kok nebas anak wong tuane. Tidak punya hak anak untuk dijus wong tuane. Lah saiki kok enek anak nglaporne wong tuane pengadilan guru-guru warisan Mas. Wong tua kuwi mateni anak, ora oleh dipisah. Tidak boleh diperkarakan. Tidak boleh. Lo goro-goro makne njaluk mangan sop daging buntut ya, sapa jenenge sop iga ya. Sop iga Jipang ngene ya. Apa ya bisa? Langganan jangan-jangan ini. Gawa bojone. Lo hadise cekel dia lho. Ya dijak. Lah kok angel nembe nyuci ya toh, makne njaluk sop sing sop ning kono kae. Nembe tengah-tengah apa? Nyuci anake rewel, makne ya padha rewel. Sing diseneni aja makne. Cuciane tinggalne, anake jak motor-motoran, tukone sop. Wehne wong tua. Ngono lho ya. Ojo saksik buat. Wis. Bulan punya wong muring karo bedene. Bukan jaluk sop piro to regane ora sampai 50.000. Gitu nggih. Ora sampai culno kumbahan iki culno. Culno kumbahan. Ngono Cik. Utawa pas dagang. Sing bakul. Lebih online ya. Wis Cik. Lebih rame-ramene. Wes balesi warna-warna pirang-pirang konsumen wis ngantek keriting tangane. Maning yang rengek-rengek ana njaluk mangan lah. Lah niku wis enek to maam ya dijupukne lah. Wis tuwa dijupukne, muring-muring ya dijupukne iwake ora cocok. Njaluk lele gorengan sing ning ngondi kae padang lah enek. Nembe rame-ramene online. Selehno HP-mu, tuku ning padang. Lele goreng, nek perlu sing yo dingin rantai ku dipangan dhewe, ya lho. Gede sekalian. Kira-kira makne rantai lah ngakhirkan lumayan oleh baik. Nek iso kaya ngono kuwi kok derajate jenengan kula iso kaya ngono kuwi tak makne wong tuwa. Kuwi ku panggonan swargane kuwi kelas nabi. Kelas apa? Kelas nabi. Angel, Bos. Angel. Jane ora biasane. Angel ora biasa. Jane biasa ora. Biasa no. Bahwa orang tua itu nomor 1 biasa. Wong tuh kok cerewetnya di rumahnya bae malah beneran kono sing cerita kene ngono bae to ya. Ora ada lucu cerita, sebabnya rampung dhewe kan. Rampung dhewe wis mak wis kok tak lakson.
panggil maneh. Ngene nang ngene napa kelu kan iki kok gene bareng ta cerita mbah-mbahmu biyen durane bae. Kemana bae ora aku. Ora aku dhewe. Kula ya menangi mbah kula cerewet mbah kula. Ampun ampun. Kula lu gadah mbah menangi mbah kula ninggal. Kula dolan ning nggon daleme niku wis ora perlu duwe bahan warna-warna, pokok dolan lungguh jret kene awal sampai akhir wis berita terus iki. Wes, ini siaran bae. Ora siaran terus. Mantek kesel-kesel dhewe. Kesel-kesel terus. Iku digawa ning nggonmu ya, diwene makmu. Apa sing gane budin? Budin wis ora enak. Digawa. Dadi gawa aja digelakne. Mbak, ngeten iki tenggo kula kathah mboten sing dahat loro atine. Gawa bae. Gawa bae cantik. Tengah dalan diwene sapa-sapa ngono lah. Gawa bae. Ya. Kula niku dolane mbah kula niku suwure dicangi napa? Dicangi klopo. Klopo curi cilik semene-mene iki. Iki diwene makmu, sing iki kok budhemu ya. Nggih, Mbak. Gawa bae. Curi cilok ning gone omah kula klopo pirang-pirang. Budhe kula niku klopone pirang-pirang digawani bae. Gawa bae. Tengah-tengah dalan ono kancane dur klopo perale. Mau ngomong karo Bu Dede iki dhewe klopo tawane tiyang, yo ora apa-apa emang. Utawa jenenge wong sepuh niku senengane nggon dapur. Mbah kula seneng dapur. Oh piye gawe apa? Ya apa digawe iki kan. Nuntun-nuntun napa-napa pokoke gawe sing ora-ora, ono sing mangan. Kok ditunggu gawa putu-putune. Putune iki urip ning zaman modern, digawane kaya ngono-ngono kuwi. Jenenge ora weruh, ya. Iki jenenge apa ora weruh? Wedi ora weruh. Digawane kaya ngene iki kok digawa bae. Paling ora ngelegane. Ki nek ora digawa loro ati. Kok ngerti lek loro? Mergo nek kakak-kakakku sing ora gelem nggawa diceritakne. Pakangmu kowe nganu-nganu ngono muni sak dene. Lu bahaya lho iki. Karek nggawa apa abot? Gawa ngene wae. Di rumahane digawa. Wonten kejadian cerita niki Estu. Nabi Musa iku nabi sing paling kendel di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wong kendel niku penting. Nabi Musa wae dhewe surat ping 5 nggih ta. Ya Nabi Musa ping 50. 50. Wong ping 5 wae ngeden ya. Abote ra karo-karo. Subuh niki jam 4 gitu. Jam 4 itu. Jam 4. Rumah saku ki isih peteng kok subuh, tapi begitu jam 5 padahal itu jam 6 padahal temenan subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini kan berkait Nabi Musa kan berkait Nabi Musa ini wis yakin nek aku mlebu swarga niku wis genah. Nabi Musa ngendikan karo matur karo Allah, ya Allah kula kan swarga kula ping weruh tangga kula iki sapa sing iso nanggani wong sing kaya aku hebate ngene iki sapa. Nabi Musa anu kan cara wong gembel. Mengikrarkan diri, golekno wong sing paling alim saliyane aku gawe ngene tak tantangi debat ngono. Ngaku paling alim. Akhirnya kali Allah ning surat Kahfi kan bukan madosi guru Nabi Khidir. Nabi Musa juga meyakini bahwa beliau sudah masuk ke surga kelak, tapi kepingin weruh bentuk wong sing bakal nenggon cara sekampung karo Nabi Musa. Tetangga Nabi Musa. Hai Allah Subhanahu wa taala ngendikan, nek kepengin roh tanggamu ning swarga ke wong ning pasar biasa. Nabi Musa ya ora pati ya mandani mosok ning pasar. Aku nabi rasul ngalih ampuh hebat itu tanggane pasar. Padosi ning pasar temenan. Ketemu wong kaya. Ciri-cirine ada orang ini. Sampai kemudian diperhatikan dari jauh beliau itu dagang, buka, ono sing tuku dilayani, ono sing tuku dilayani. Sampai kemudian akhirnya pembelinya banyak. Di tengah-tengah pembeli banyak itu kok yuk ditutup toh toko. Toko ditutup. Brek, tutup. Bubar akhirnya sing tutup. Guru dilayani, bubar. Ya kalau jenengan buka toko karepe apa? Laris. Ada ke rumah adat nih kata orang. Gitu.
Engko tutup maghrib tambah rame. Ora sida, dugi Isa tambah rame. Wong Ramadan gak iso terawih. Enak yo pirang-pirang. Ditutup terus metu. Bulan. Mboten dangu, balik maneh ning toko buka maneh. Ya ngopeni teko pertama maneh nunggoni pembeli maneh. Teko rame tutup maneh. Metu maneh. Joke bulan maneh. Balik maneh buka maneh. Akhirnya Nabi Musa merek jenengan kita perhatiannya pedagang aneh. Itu jelas tidak benar ilmu dagang seperti itu, mempermainkan orang. Jenengan itu pripun dagang rame ditutup buka maneh ditutup maneh rame tutup maneh jenengan jenenge piye? Dagang kok aneh. Akhirnya dia mendukung ngajak Nabi Musa. Nggo derek kula. Akhirnya derek Nabi Musa ten wingking. Di sana ada orang tua sepuh. Kula pertama wau nutup niku ibu ngersakne dahar. Ibu ngersakne dahar. Tak tutup. Pelangganku ilang ra masalah, sementing ora kehilangan. Lakonan. Wani ora. Akhirnya customer batalnya enek 20 wong. Waduh 3 juta. Ngopeni ndulangi makne ilang 3 juta. Ora apa-apa, sementing ora kehilangan. Balik maneh rame maneh kok dilalah ibu ngersakne BAB to. Pengen tak tutup pelangganku melayu kabeh ra masalah, ora kehilangan. Itu BAB. Jalur dituntut dicawuk. Betul ya? Akhirnya terus kedak. Wong iki suwargane sampingi Nabi Musa. Mergo ngelayani wong tuwa. Mergo ngelayani wong. Tapi yo karo salat ya. Sing lain itu ora salat padha bae yo. Yo salat yo ngelayani wong. Semoga-moga awake dhewe iso nglayani wong tuwa. Allahumma. Pesan Nabi ummuka. Moga-moga orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan umur panjang. Allahumma. Yang sudah meninggal diberikan keluasan di dalam alam kubur. Allahumma. Semoga kita semua sekolahan kita ini mendapatkan berkah dari peringatan Maulid Nabi, siswa-siswinya, guru-gurunya, tenaga pendidikannya, semuanya mendapatkan berkah dari Maulid Nabi, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, diberikan keluarga yang penuh ketenangan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan liman hamdan ya jami'a mulika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma ya Allah yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa hadina wa salamatu wa afiyati fi dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhihi al-madrasah ma'muran bi nuril barakah bi hidayah bi nuril syariah bi hidayah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.